keadaan new normal misalnya. Itu yang harus diedukasi sebenarnya, Dok. Ya, baik. Nah, jadi kalau untuk berbicara protokol, seperti saya sudah bilang tadi, bahwa sebenarnya bisa kita download ya. Tapi pada kesempatan ini, contoh-contoh akan saya berikan mengenai beberapa protokol-protokol yang ada. Misalnya mengenai physical distancing. Nah, kalau dulu namanya social distancing, tapi ternyata dimaknai secara negatif social distancing. Jadi menjaga jaraknya itu bukan jarak secara fisik, tapi jarak secara hati ya. Nah, itu sebabnya WHO mengubahnya menjadi physical distancing ya. Jadi misalnya seperti ini, kita bisa melihat di slide di sini, misalnya duduknya itu tidak lagi berdekatan, jadi ada jarak ya. Dr. Hendry ada sekitar 1 meteran gitu. Mungkin bekerja dari rumah, pembelajaran online. Nah, ini yang cukup mengagumkan ini bisa antri ya. Bisa antri untuk bayar gitu, atau pesan makanan ya, karena yang di bawah ini slide-nya itu lagi antri di tempat junk food ya, fast food ya, gitu. Nah, kalau di sini kadang kita agak lucu, kita sudah berusaha untuk menjaga jarak, tahu-tahu ada yang menyerobot dari tengah. Nah, di sini lagi balik lagi gitu sebenarnya. Masyarakat itu harus bisa hidup bersih, sehat, tertib ya, seperti itu. Nah, kemudian physical distancing yang lain itu adalah contohnya kita sudah tidak perlu lagi melakukan misalnya salam gitu, kenalan dengan bersalam, atau apalagi cipika-cipiki, pelukan, cukup dengan namaste namanya ya. Nah, itu penting ya sebenarnya. Penting, itu penting. Ya, untuk pencegahan terutama ya. Iya, bahkan anak-anak pun kalau bisa kita sudah mengajarkan namaste aja sejak dari awal ya. Iya, apalagi kita lihat, kita dengar penularan via anak juga semakin meningkat ya, Dok ya. Iya, banyak sekarang dari anak itu. Ya. Bahkan Indonesia mungkin termasuk salah satu negara yang tertinggi penularan di anak sebenarnya. Ya. Ya. Oke. Protokol yang kedua itu adalah cuci tangan. Nah, di sini cuci tangan itu dilakukan dengan air mengalir dan sabun, ya. Jadi sabunnya juga tidak boleh terlalu encer, ya, tapi ya juga jangan terlalu berlebihan, pekat sekali. Yang penting bersih ya, ini sekitar 20 detik ya. Atau bila kita tidak menemukan, ini kuncinya tidak menemukan ya, sabun dan air, boleh pakai hand sanitizer. Di sini kandungan alkohol itu minimal yang 60% ya. Kemudian banyak hoax yang beredar. Apakah memang benar dengan menggunakan pengering tangan itu sudah cukup membuat virus mati? Enggak ya. Seperti saya bilang tadi, bahwa virus ini kelemahannya itu di envelope-nya itu, ya, terhadap sabun dan terhadap alkohol. Jadi ya memang yang terbaik adalah cuci tangan, bukan dengan hand dryer. Ini adalah gambar tentang langkah cuci tangan. Nah, selanjutnya adalah menggunakan masker kain. Ya, tapi apakah masker kain ini dapat memproteksi 100%? Bukan ya. Itu tidak ya. Tidak ada yang bisa memproteksi 100%. Nah, penelitian masker kain terhadap COVID-19 ini sebenarnya tidak ada, belum ada ya. Yang ada itu adalah penelitian dari Anna Davis itu tahun 2003 pada saat terjadi pandemi influenza. Nah, di sini penelitian itu menggunakan masker kain. Nah, di sini ditemukan bahwa masker kain itu sendiri dapat mengurangi droplet itu 30-70%. Jadi bukan di atas 95% loh, apalagi 100% ya. Jadi di sini efeknya adalah untuk mencegah droplet dari orang yang sakit keluar seperti itu ya. Jadi protokol yang paling ampuh ya, masker kain harus dipakai disertai dengan physical distancing dan segera pulang kalau urusan Anda sudah selesai ya. Oke. Kemudian itu dari penularan ya sebenarnya, Dok ya. Bukan. Yang terjadi sekarang trennya begitu orang sudah pakai masker kain itu sudah merasa aman gitu, sudah berkeliaran kemana-mana. Ya. Apalagi kalau kita jalan, kadang terpaksa harus keluar untuk belanja kebutuhan harian, kita bisa melihat ada orang tua yang jalan untuk belanja, tapi membawa anak kecil. Anak kecilnya nggak pakai masker, orang tuanya pakai masker. Kayaknya anaknya lebih kebal gitu. Ya. Terus cara pakainya juga penting ya, Dok ya sebenarnya. Ya. Kita lihat misalnya orang
keluar pakai masker tapi memakainya tidak benar gitu loh. Jadi tidak melindungi sebenarnya ya. Ya, banyak memang orang yang pakai masker, jadi hanya dipakai, hanya diikat di bagian atas, di bawahnya tidak diikat. Ada yang pakai masker, hidungnya dikeluarkan, seperti itu. Yang benar itu pakai masker itu harus meliputi hidung, mulut, sampai dagu, dan terikat dengan baik. Ya, masker yang tepat bahan pun adalah dengan berbahan katun 100%, ada 2 lapis, dan di tengahnya kalau bisa dibuat space tissue. Ya. Nah, jadi di sini masker itu kalau memang terpaksa harus di luar ruangan terus, ya tiap 4 jam harus diganti lah, atau paling tidak itu filter tisu yang diganti. Ya. Kemudian begitu sampai di rumah, jangan lupa si masker ini dibuka, lepaskan dari talinya, jangan sentuh bagian tengahnya, karena bagian tengah ini banyak mikroorganismenya. Jadi dia kotor, langsung direndam ke dalam deterjen. Itu penting sekali ya ternyata ya. Ya, itu protokol yang sebenarnya untuk masker. Kemudian protokol pulang rumah, ya. Jadi untuk masuk ke rumah pun ya ada tata caranya. Ya, jangan sentuh apapun, buka sepatu, taruh sepatunya di depan pintu. Jadi nggak usah dimasukkan lah tuh sepatu, ya. Kemudian buka pakaian dan langsung rendam ke dalam deterjen. Semua barang-barang bawaan simpan di dalam kotak di depan pintu, ditaruh di kotak dulu, langsung mandi, ya. Kalau memang tidak bisa mandi, cuci daerah yang terbuka, area-area yang terbuka, misalnya kulit tangan, muka, seperti itu, ya. Baru setelah itu Anda bisa melap barang-barang bawaan Anda dengan desinfektan. Kemudian untuk keluar rumah sendiri, ya, di sini harus memakai jaket, baju lengan panjang, gunakan masker, dan semua aksesoris itu dilepas, misalnya HP, nggak usah, kalau perlu ya nggak usah dibawa lah, anting nggak usah dipakai lah, jam tangan nggak usah dipakai lah. Jadi kalau kita lihat jaket, baju lengan panjang lah, masker, nah ini percayalah nanti kedepannya ini akan menjadi trend fashion ini. Pasti akan muncul mode-mode yang bagus ini sebenarnya, ya, supaya orang juga kelihatannya memang bagus ya, cantik kalau keluar rumahnya gitu ya. Kemudian hindari berdesakan. Intinya berdesakan bukan transportasi umum sebenarnya ya. Kalau bisa memakai transportasi sendiri syukur, kalau memang tidak bisa ya hindari untuk berdesakan di dalam transportasi umum. Intinya tetap menghindari kerumunan ya, untuk melakukan physical distancing. Kalau harus menyentuh benda-benda di luar rumah, gunakan tisu, lalu buang langsung ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, dan lakukan etika batuk atau bersin bila Anda akan batuk atau bersin. Ya, usahakan semuanya lakukan dengan transaksi non tunai. Bila tidak bisa ya sudah, gitu kan. Ya bisa dengan hand sanitizer atau cuci tangan, gitu ya. Dan tidak menyentuh wajah, mata, ataupun mulut dan hidung sebelum mencuci tangan, sebelum memastikan tangan bersih. Ya. Ya, kalau kita lihat memang pandemi ini mengajarkan kita hidup bersih juga ya dok ya. Jadi sebelumnya kita tidak kepikiran mungkin ya, tapi begitu ada pandemi kita harus hidup bersih. Itu yang kita lihat dari protokol-protokol yang sudah ada ya. Terus apalagi dok yang mau disampaikan untuk protokol-protokolnya sehingga masyarakat juga tahu bagaimana cara penularannya, apa aja yang harus kita lakukan supaya pencegahan penyebaran semakin meluas pada virus ini. Ya, jadi selain protokol hidup bersih yang tadi, ya tetap intinya tempat yang teraman di rumah. Kembalilah pada keluarga sebenarnya. Ya. Penting sekali. Nah, ya. Iya, jadi ya malam-malam keluyuran, misalnya ikut diskotik dan sebagainya, itu tentu tidak sehat ya. Lebih banyak untuk stay at home sebenarnya, dan kalau memang masuk dalam kriteria untuk isolasi mandiri ya isolasi mandirilah gitu. Apa saja yang harus benar-benar melakukan isolasi mandiri atau stay at home ini, selain tadi untuk physical distancing ya, yang memang kalau tidak ada keperluan ya tidak usah keluar gitu. Kalau memang ada keperluan ya silahkan keluar dan segera kembali ke rumah Anda ya. Tapi bila Anda memang kurang sehat ya tinggallah di rumah, tidak usah dulu masuk kerja misalnya seperti itu. Dan ada lagi yang disebut dengan isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini dilakukan selama 14 hari ya, terutama pada mereka-mereka yang melakukan kontak dengan pengidap atau yang terduga COVID-19. Ya, misalnya ada keluarga dari jauh, ya tinggal bersama keluarga dari jauh yang ternyata COVID-19-nya positif misalnya, atau pulang dari
daerah yang sudah ada transmisi lokal, misalnya dari Depok, misalnya seperti itu, atau dari Bogor. Nah, ini harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan juga isolasi mandiri tetap dilanjutkan selama 14 hari, kalaupun sudah dinyatakan sembuh. Ya. Karena swab untuk menyatakan sembuh itu dilakukan dari nasal. Nah, pada fase selanjutnya, setelah sekian lama itu, nasal itu sudah kurang terdeteksi sebenarnya, dan karena dia sudah turun jauh ke bawah. Ya. Jadi kalau di atas sudah tidak terdeteksi, ya bukan berarti ini bisa lepas seperti itu. Ya. Tetap harus melakukan isolasi mandiri sampai 14 hari. Iya. Kalaupun dalam 14 hari ini muncul gejala COVID-19, nah ini harus kembali ke rumah sakit ya. Oke. Itu nah, penting disinilah ya, kalau tadi ya. Terus bagaimana dok kalau kita lihat, kalau kita punya gejala batuk atau bersin, apa yang kita harus lakukan sebenarnya untuk masyarakat ini? Ya, kalau ada gejala batuk, ya tinggallah di rumah, jangan keluyuran, ya, jangan pergi masuk kerja dulu gitu. Karena kita tidak tahu apakah ini batuk pilek biasa atau apa sih gitu. Kita kan nggak tahu ya. Jadilah pahlawan untuk dengan tetap stay at home ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau seandainya Anda termasuk dalam isolasi mandiri ya, misalnya ya tinggal terpisah dari anggota keluarga, misalnya di kamar yang terpisah ya gitu. Ya. Kamar mandinya terpisah, cuci baju dan peralatan makanannya sendiri gitu, dan selalu memakai masker kalau keluar dari kamar ya. Nah, yang menarik sebenarnya untuk stay at home ini banyak orang yang tidak betah ya, banyak orang yang tidak betah. Sebenarnya di sini kita bisa mengisi hari-hari kita, hari-hari Anda dengan hal-hal lain yang tadinya tidak sempat dilakukan, sekarang bisa dilakukan gitu. Memandang dari sisi yang lain, out of the box ya. Misalnya kalau ada yang dulu pengen melakukan untuk gerakan ketahanan pangan, bisa melakukan hidroponik. Hidroponiknya pakailah hidroponik go green karena plastik juga banyak ya. Kemudian bisa juga memakai kesempatan ini untuk menjadi motivator, kemudian lewat YouTube misalnya punya komunitas hobi gitu dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi nih seperti ini nih. Ada yang melakukan budidaya lele dan kangkung gitu misalnya ya. Kemudian melakukan semua hobi-hobi lain yang sudah tertunda misalnya dengan baca buku, apa yang dulu kita Anda tidak sempat baca ya Anda bisa baca. Melakukan TikTok, tapi TikTok yang bermutu. Kalau TikTok lucu-lucuan juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Kemudian bisa olahraga, mulai membiasakan untuk olahraga. Ya, bisa ambil dari YouTube ya, jadi bisa dance sendiri ya, silahkan saja. Yang sekarang sedang ngetren itu membuat kopi dalgona ya, atau misalnya kreasi coklat, atau bikin resep-resep yang lain gitu, atau mulai untuk belajar melakukan meditasi atau yoga ya. Intinya melakukan kegiatan positif ya dok ya. Iya, intinya mengisi hari-hari kita, hari-hari supaya tidak terjadi kebosanan gitu. Oke. Ya. Ini protokol yang ketujuh, etika batuk. Tadi saya ada singgung mengenai etika batuk. Nah, jadi kalau keluar rumah ya pakailah masker. Dan kalau batuk itu tutup mulut dan hidung ya. Kalau misalnya sudah tidak pakai masker, misalnya ada di suatu ruangan ya Anda tutup mulut dan hidung. Caranya dengan menggunakan lengan bagian dalam ya, di sini. Lengan bagian dalam seperti ini. Ya. Mulut dan hidung bisa ditutup dengan tisu dan setelahnya dibuang di tempat sampah, baru cuci tangan. Kenapa tidak boleh menggunakan tangan, dok? Oh ya, karena tangan ini nanti dia akan menjadi sarang tempat virus-virus ya. Jadi kalau virus-virus ini ya kita tidak sengaja pegang orang lain, itu nanti akan menularkan ke orang lain juga. Iya. Terus pola hidup bersih dan sehat ya dok yang sebenarnya yang harus kita lakukan ya. Balik lagi, ini sebenarnya gerakan yang sudah ada sejak dulu, sejak sudah sangat lama sebelum COVID-19 gitu. Pola hidup bersih dan sehat ini ya. Makan yang gizi seimbang, rajin olahraga, istirahat yang cukup ya. Di sini olahraganya ya tidak perlu sampai harus olahraga yang berat, angkat barbel dan sebagainya, nggak usah harus seperti itu. Cuci tangan juga sebenarnya suatu gaya hidup ya. Misalnya habis dari luar ya cuci tangan, habis megang hewan ya cuci tangan, misalnya
habis megang benda-benda dari luar ya cuci tangan, atau misalnya habis buang air besar gitu, buang air kecil ya harus cuci tangan. Sebelum makan dan sesudah makan ya cuci tangan. Saya pikir itu sesuatu hal yang wajar sebenarnya, tidak harus nambah kesibukannya menjadi nambah gitu karena cuci-cuci tangan terus-terusan. Ya. Kemudian ya kebersihan lingkungannya dijaga gitu. Kemudian minum air yang cukup 8 gelas sehari ya. Untuk lansia memang ada reseptor hausnya sudah agak berkurang. Nah, untuk mengakali ini ya kita bisa membantu lansia-lansia yang ada di rumah misalnya dengan menyediakan air ukurannya misalnya untuk 1,5 liter ya. Dan ini mungkin dihabiskan selama 24 jam misalnya. Kemudian makanlah makan-makanan yang wajar, tidak perlu seperti slide saya yang tadi harus makan sup kelawar gitu, sup terenggiling, itu kan ya nggak benar lah ya. Nggak usah lah seperti itu. Kemudian makanan dimasak itu sampai matang. Nggak usah makan yang setengah matang, itu nggak perlu ya. Kalau ada gejala sakit, demam, batuk, pilek, sesak, dan sebagainya, hubungi pasienkes terdekat. Dan jangan lupa memang berdoa, meditasi, itu sangat membantu sekali sebenarnya. Nah, kemudian tadi saya ada menyinggung mengenai makan yang seimbang. Makan seimbang itu ya contohnya untuk seperti ini ya, untuk sekali makan itu ya kira-kira ukurannya seperti ini. Ya. Jadi sayuran itu porsinya gede loh. Sayuran itu sampai sepertiganya itu diisi oleh sayuran dan karbohidrat itu hanya sepertiganya, ya. Ini mungkin sebagian orang berasa tidak seperti makan ini. Ya, termasuk saya. Ya, oke. Ya, Bercanda. Bercanda ya. Ada asumsi, Dok, bisa ditularkan melalui fekal oral nih, Dok ya. Oh, iya bisa. Apa nih, Dok, sebenarnya? Bisa. Karena ternyata seperti yang tadi sudah saya bilang, reseptor ACE2 itu sendiri ada di saluran cerna. Jadi kadang tuh pasien itu datang itu dengan gejala diare ya. Dan dia juga mengandung virus ya di fesesnya gitu. Dan ada yang memang sudah dinyatakan sembuh, ternyata dari saluran cerna juga masih keluar virusnya dan ini diisukan ya. Memang bisa menular. Buktinya saya belum menemukan ya, tapi ini sudah menjadi satu kewaspadaan sebenarnya untuk manajemen tinja. Nah, karena tinja ini sendiri kalau di Eropa sana itu mereka swab juga, swab anal. Nah, itu ternyata positif walaupun dari atas sudah negatif gitu. Jadi intinya apa? Buanglah tinja pada tempat yang semestinya. Jangan seperti ini nih, ya, di sungai. Ya. Kemudian bagi anak-anak ya yang memakai popok pabrik, buanglah dalam kantong plastik yang tertutup, diikat lalu buang di dalam tempat sampah yang tertutup, ya. Kemudian flush, kalau yang pakai toilet di flush dulu, ya, tutup lalu di flush. Kemudian cuci tangan jangan lupa, ya. Oke. Terus nih, Dok, sekarang kita sudah mulai mau new normal atau apapun istilahnya. Kalau kita tiba-tiba harus bekerja di kantor atau kembali bekerja dari rumah ke kantor, apa, Dok, yang harus kita lakukan, Dok, untuk mencegah penularan lanjut? Intinya tadi new normal itu adalah sebenarnya mengadaptasi protokol-protokol pencegahan, mengadaptasi apa yang sudah saya sajikan tadi itu untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus, ya, mencegah terinfeksi virus, tapi tetap bisa melakukan aktivitas harian. Nah, ini di slide di sini adalah contoh dari gugus percepatan tentang persiapan kembali bekerja di kantor. Ini semua kalau kita lihat protokol yang tadi sebenarnya semuanya ya, yang diadaptasi ya. Bahkan termasuk ini nih. Alat-alat kantor itu jangan ditukar-tukar. Mana ini nanti bisa baca sendiri. Alat kantor itu ya pakai punya sendiri. Jangan ditukar-tukar ya. Kalau perlu bawa sendiri, taruh di meja, tutup dalam laci ya. Ya. Iya. Dan ya, oh ya. Tadi dokter menyebutkan bahwa virus COVID ini bisa bertahan ya di benda-benda mati. Ya. Apakah benda-benda tersebut berpotensi untuk menularkan COVID-19? Ini yang disebut dengan penularan tidak langsung. Ya. Nah, jadi dari orang yang mengandung droplet infeksi. Nah, mengenai ke benda-benda ini akibat kalau memang tidak menggunakan masker kemana-mana ya.
Nah, ini yang sebenarnya bisa menginfeksi. Nah, disebut ini penularan tidak langsung. Jadi kalau sudah memegang benda-benda di luar dari rumah, ya tetap harus langsung cuci tangan. Jangan sentuh muka, mata, hidung, atau mulut ya. Jadi semua orang wajib pakai masker untuk menghindarkan hal-hal seperti ini sebenarnya, ya. Dan lakukan physical distancing sebisanya. Itu yang penting ya, Dok ya. Ya. Terus ada pertanyaan nih, Dok, banyak dari masyarakat. Populasi mana saja yang merupakan rentan, Dok? Kalau misalnya udah berusia di atas 60 atau usia lansia, apakah lansia ini merupakan populasi yang paling rentan menjadi korban COVID-19 pada masa pandemi ini? Ini sumbernya dari CDC. CDC ini saya ambil di bulan April 2020. Nah, menurut CDC bahwa memang populasi yang paling rentan itu adalah lansia yang usianya di atas 65 tahun, ya. Dan mereka-mereka yang memiliki penyakit penyerta, asma moderat sampai berat, ya. Misalnya diabetes yang tidak terkontrol, kemudian obesitas berat, yang mengalami imunokompromis, misalnya pada kanker misalnya, atau yang sedang dalam terapi imunosupresi seperti itu, atau kemoterapi, ya, penyakit-penyakit liver kronik, penyakit paru kronik. Penyakit paru kronik ini ya karena inhalasi asap yang terlalu sering, ya, yang sudah dalam jangka waktu lama, misalnya rokok gitu misalnya, ya, atau bakar sampah terus-terusan seperti itu, ya. Kemudian yang pada mereka yang punya penyakit jantung, yang mengalami gagal ginjal kronik yang sudah didialisis, atau yang tinggal di rumah perawatan seperti rumah jompo, seperti itu. Ya, jadi memang populasi-populasi ini yang rentan, ya. Dan memang di seluruh dunia memang terlihat bahwa semakin lansia itu dia semakin rentan sebenarnya, ya. Tapi di sini kita lihat mulai dari usia 40 pun sebenarnya sudah ada peningkatan, ya. Kalau ini kita tempel di tabel yang ini, balok yang ini kita taruh di atas di sini. Nah, ini sudah cukup tinggi loh. Antara 40 sampai 59 ini tuh sebenarnya sudah naik di sini, ya. Nah, kenapa sebenarnya populasi ini yang masih muda ini juga sebenarnya rentan? Yaitu balik tadi lagi, komorbidnya, gitu. Penyakit penyertanya mungkin tidak terkontrol, tidak tahu. Terutama seperti di Amerika sana itu ya, memang angka obesitasnya memang sangat banyak sih ya. Jadi ya tetap ini harus dikendalikan berat badan dan penyakit-penyakit komorbid lainnya. Ya, jadi memang ini konsisten ya untuk seluruh dunia sih sebenarnya. Jadi di sini kita harus melakukan langkah sebenarnya untuk memproteksi lansia ini sendiri dari COVID-19. Nah, bagaimana langkah untuk proteksi lansia dan pengidap komorbid ini ya? Pastikan lansia dan semua orang ini memang paham tentang apa invisible enemy yang kita sedang hadapi saat ini. Kemudian lingkungan yang bersih, aman, nyaman, ventilasi cukup, dan usahakan setiap hari berjemur. Kenapa? Ternyata matahari pagi ini mengandung vitamin D. Vitamin D ini penting untuk meningkatkan imunitas. Iya, untuk meningkatkan imunitas ya. Kemudian olahraga yang ringan dan tidurnya itu cukup. Ya. Gizinya juga seimbang. Ya. Kemudian melakukan physical distancing termasuk dalam hal menerima tamu. Kalau bisa ya memang untuk sementara ini ya mengurangi untuk menerima tamu sebenarnya yang mengunjungi ke rumah ya. Nah, termasuk juga mengunjungi cucu atau keluarga lainnya. Jadi sekarang kan sudah zaman modern ya, bisa dengan komunikasi online, mau pakai video call, Skype, mau Zoom dan sebagainya juga bisa ya. Jadi komunikasi bisa secara online, gampang sebenarnya. Ya. Jadi bila tidak ada keluhan, ya memang tidak usah dulu ke rumah sakit. Konsumsilah obat-obat yang rutin, ya bisa dilanjutkan misalnya dengan beli sendiri atau dengan memanfaatkan fasilitas konsultasi online yang sudah boleh sekarang dilakukan di berbagai rumah sakit dengan telemedicine namanya. Kemudian untuk menghindari kebosanan, lakukan kegiatan menyenangkan di rumah. Ya, misalnya entah memasak, entah bercerita dengan cucu atau dan sebagainya gitu ya. Nah, semua penghuni rumah wajib melakukan protokol keluar masuk rumah. Ini untuk melindungi lansia dan pengidap komorbid. Itu penting ya, Dok ya, sebenarnya ya. Ya. Iya.
Terus berapa waktu lalu kita juga tahu nih dok, bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan ada berapa anak Indonesia yang terinfeksi COVID-19 dan berakibat buruk bagi anak. Apakah ada sedikit tips nih dok untuk melindungi anak-anak kita? Ya, kalau untuk anak, ya memang Indonesia katanya sih memang cukup tinggi ya angka infeksi pada anak. Mungkin karena anak di Indonesia itu memang agak banyak yang mengalami gangguan gizi ya, gangguan nutrisi dan penyakit-penyakit yang terbanyak di anak itu yang memang diare, pneumonia, TBC itu cukup banyak. Jadi mungkin ini yang menyebabkan anak di Indonesia sedikit lebih rentan dibandingkan anak-anak di tempat lain mungkin seperti itu. Ya, kalau untuk apa yang harus kita lakukan pada anak, saya membaginya itu untuk anak dan untuk bayi. Kalau untuk anak kita coba untuk memberikan pemahaman dengan bahasa yang mereka mengerti mengenai COVID-19. Sekarang sudah sangat banyak YouTube yang bisa menjelaskan kepada anak apa itu COVID-19, virus apa itu gitu. Kemudian hindari keramaian. Jangan ajak anak masuk ke mall misalnya, ke playground misalnya apalagi ya. Tapi anak juga butuh bermain, dia perlu stimulasi dan sebagainya, ya itu kita kerjakan di rumah gitu untuk anak ya. Kemudian ajarkan anak untuk namaste seperti ini. Terima kasih, kenalkan nama saya Tresia gitu misalnya seperti itu. Nah itu diambil jarak sekitar 1 meter. Kita bisa mengedukasi pada anak. Kemudian kita bisa mengajarkan kepada anak lagi untuk tidak menerima cium dari orang dewasa atau dari teman-temannya, nggak usah dulu lah seperti itu ya. Kemudian tidak berbagi makanan dari bekas gigitan. Kalau mau ya memang harus disediakan 2, misalnya 1 buat dia, 1 buat anak yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian dewasa yang serumah itu tetap harus menjalankan protokol pencegahan keluar masuk rumah tadi sama ya. Nah, untuk bayi sendiri, anak dan bayi itu sebenarnya bayi ya ini bukan transmisinya itu bukan vertikal, artinya bukan dari dalam intra kandungan gitu ya, tapi secara horizontal. Artinya dari orang-orang dewasa di sekitar dia, dari orang-orang di sekitar dia ya, yang menyebabkan penularan pada bayi. Jadi stoplah untuk mengunjungi bayi-bayi yang baru lahir ya. Kemudian para orang tua jangan bawa bayi ke tempat keramaian ya. Semua orang di rumah wajib melakukan protokol pencegahan. Bagaimana pada ibu yang laktasi? Nah, di sini pada ibu yang laktasi, terutama yang sudah termasuk misalnya OTG, ODP, misalnya seperti itu ya. Ya kalau memang masih harus laktasi ya cuci tangan dan muka dengan sabun, pakai masker kain, ganti baju, lalu bersihkan payudaranya. Nah ini contoh bayi di Thailand sih sebenarnya. Ya, tapi ini bisa kedepannya mungkin facial ini akan menjadi mode lagi di Indonesia ini. Di dunia ini facial akan jadi mode ya. Kemudian anak-anak itu ya anak-anak harus imunisasi dasarnya sebaiknya dilengkapi. Jangan gara-gara COVID ini kita stop imunisasi dasar ya. Penting juga ya dok ya. Iya. Ya, memang dulu memang disarankan untuk tunda dulu 1 bulan. Tapi ini pandemi sudah berlangsung berapa bulan gitu. Tidak mungkin imunisasi itu harus ditunda terus. Nanti habis COVID itu penyakit-penyakit yang sudah punah muncul lagi gitu. Nah kita tidak mau hal itu terjadi ya. Nanti kita menghadapi monster baru gitu jadinya ya. Tetap lakukan imunisasi pada anak-anak sesuai jadwal. Lakukan secara terjadwal. Masuk terjadwal ini supaya tidak desak-desakan gitu ya. Kemudian kalau bisa memang ada di rumah sakit yang ada 7 ada ruang khusus vaksin ya. Jadi anak sakit dan anak sehatnya itu tidak usah bercampur gitu. Nah, di beberapa rumah sakit juga sudah melakukan modifikasi layanan sih sebenarnya. Ada yang mode drive-thru, misalnya ada yang kunjungan rumah, atau misalnya kalau memang dengan posyandu ya di posyandu tetap harus memperhatikan protokol pencegahan. Jadi ibu-ibu itu tidak harus berdesak-desakan pada saat mau melakukan imunisasi. Iya. Ya.